Perkenalkan, nama saya Ella Nur Andraini, NIM 18-19-10-20-10-12 dari kelas Elektronika Daya A. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai penyearah 3 fase gelombang penuh, di mana pada rangkaian penyearah 3 fase gelombang penuh ini terdiri dari sumber 3 fase dengan tegangannya 120 volt dan terdiri dari fase 0 derajat, fase 120 derajat, dan fase minus 120 derajat. Nah, di sini juga ada dioda 1, dioda 2, dioda 3, dioda 4, dioda 5, dan dioda 6. Jadi terdapat 6 buah dioda. Serta ada variasi beban yang digunakan, di mana di sini saya menggunakan variasi beban resistif dan juga beban induktif. Nah, untuk beban resistifnya di sini saya menggunakan 200 ohm dan untuk induktifnya yaitu 200 Henry, dan juga ada rangkaian seri antara beban resistif dan induktif sebesar 150 ohm dan 1 Henry. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada rangkaian penyearah 3 fase gelombang penuh tak terkendali ini dia memiliki beberapa keuntungan. Nah, di mana keuntungan pada rangkaian ini adalah output riak yang dihasilkan akan lebih rendah daripada penyearah setengah gelombang 3 fase, karena pada penyearah gelombang penuh 3 fase ini memiliki frekuensi 6 kali bentuk gelombang input AC. Nah, jadi pada rangkaian ini ada juga dioda 1, dioda 3, dioda 2, dan dioda 4. Ini digunakan untuk membuat atau membentuk jaringan penyearah jembatan antara fase A dan juga fase B. Kemudian dioda 3, dioda 5, dioda 4, dan dioda 6 ini digunakan untuk membentuk penyearah jembatan antara fase B dan fase C. Sementara pada dioda 5, dioda 1, dioda 2, dan dioda 6 ini digunakan untuk membentuk penyearah jembatan antara fase C dan fase A. Nah, kemudian di sini untuk gelombang inputnya ini terdiri dari input fase A. Jadi tegangan pada gelombang input fase A ini sebesar 120 volt dengan sudut fase sebesar 0 derajat. Nah, nanti warna gelombangnya akan diwakilkan dengan warna hijau. Kemudian untuk fase B ini dengan tegangan pada gelombangnya 120 volt dengan sudut fase 120 derajat. Nah, nanti untuk warna gelombangnya diwakilkan dengan warna biru muda. Dan kemudian untuk fase C atau VC ini dengan tegangan pada gelombang sebesar 120 volt dan sudut fasenya minus 120 derajat. Nah, nanti akan diwakilkan dengan warna gelombang berwarna biru tua. Nah, langsung kita coba melihat bentuk input dari gelombang AC yang akan disearahkan menggunakan rangkaian penyearah 3 fase gelombang penuh ini. Nah, coba kita simulasikan untuk gelombang inputnya. Ketika beban yang digunakan adalah beban resistif atau beban resistor sebesar 200 ohm. Nah, ini adalah grafik yang dihasilkan. Nah, kalau kita mau melihat bentuk gelombangnya, jadi kita nonaktifkan dulu untuk PR4, PR5, nah, jadi ini merupakan bentuk gelombang input yang nantinya akan disearahkan pada rangkaian penyearah 3 fase. Nah, gelombang input 3 fase ini terdiri dari fase hijau yang seperti saya bilang tadi. Nah, fase hijau ini memiliki sudut fase sebesar 0 derajat
Dan di mana untuk gelombang fase yang kedua yaitu ada biru muda dengan sudut fase sebesar 120 derajat, dan kemudian ada fase yang ketiga yaitu pada gelombang biru tua dengan sudut fase minus 120 derajat. Nah, sudut fase sendiri ini digunakan untuk menggambarkan pergeseran sudut dari suatu gelombang, di mana nanti sudut fase ini akan sangat berpengaruh terhadap nilai tegangan sesaat dan faktor dayanya. Jadi, sudut fase ini ketika dia bernilai lebih positif, maka dia akan mendahului atau leading. Di gelombang biru muda ini dia akan leading atau mendahului dari gelombang warna hijau dan gelombang warna biru tua. Sementara gelombang warna biru tua dengan sudut fase yang lebih negatif yaitu sebesar minus 120 derajat, dia akan mengalami lagging atau dia akan tertinggal dari gelombang fase biru dan gelombang fase hijau, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui bentuk gelombang input yang nantinya akan disearahkan menggunakan rangkaian penyarah 3 fase ini, selanjutnya mungkin kita langsung saja untuk melihat gelombang output yang dihasilkan dari penyarah 3 fase. Nah, di sini pada percobaan yang pertama, saya akan menggunakan beban resistif sebesar 200 ohm. Jadi ini saya hubungkan dengan saklar pada beban resistif 200 ohm, dan langsung saja kita jalankan simulasinya. Nah, kita bisa melihat bentuk grafik yang dihasilkan itu seperti ini. Jadi ini adalah gelombang yang dihasilkan dari rangkaian penyarah 3 fase ketika beban yang digunakan adalah beban resistif sebesar 200 ohm. Nah, untuk melihat tegangan outputnya atau tegangan DC yang disearahkan dari gelombang sinus tadi, maka kita hanya perlu menampilkan pada bagian PR4V2, dan nanti akan terlihat bentuk gelombang output yang disearahkan. Nah, ini dapat dilihat tegangan output yang disearahkan ini berwarna ungu. Jadi ini merupakan tegangan DC yang disearahkan dari gelombang input AC pada rangkaian penyarah 3 fase gelombang penuh. Nah, di mana di sini kita bisa melihat tegangan puncak atau tegangan maksimum dari tegangan DC yang dihasilkan pada gelombang ini itu sebesar 118,43 volt. Nah, kita juga bisa melihat arus beban yang dihasilkan pada rangkaian ini dengan mencentang pada PR4I. Nah, di sini akan tampil arus bebannya. Kita matikan dulu tegangannya dengan output yang tadi dihasilkan. Nah, ini untuk fokus pada arusnya. Kita kecilkan dulu untuk time per shift-nya. Nah, di sini adalah arus pada beban resistif tersebut ketika gelombang telah disearahkan. Nah, jadi arusnya ini, arus beban di sini itu kurang lebih nilainya pada saat mendapat titik maksimum sebesar 1,0190 ampere. Nah, untuk yang garis hitam ini adalah arus minimumnya, jadi untuk arus maksimumnya, dan untuk yang grafik hitam ini adalah arus minimumnya, jadi ini negatif 1,090 ampere. Nah, setelah kita mengetahui berapa kira-kira besar tegangan DC pada gelombang DC yang dihasilkan di penyarah 3 fase ini, selanjutnya kita juga dapat melakukan perhitungan untuk nilai tegangan dan arusnya itu tadi. Jadi nanti kita bisa menganalisis dari hasil simulasi dan juga hasil perhitungan yang telah dilakukan.
Nah, sebelumnya kita aktifkan dulu untuk tegangan DC-nya. Nah, seperti ini. Nah, di sini seperti yang kita tahu, tegangan saluran RMS-nya atau root mean squared tadi yang sudah saya inputkan itu bernilai 120 volt. Jadi tegangan di tiap-tiap fasanya ini 120 volt. Sehingga tegangan puncak saluran ke saluran atau VL peak-nya itu sama dengan VL RMS dikali dengan akar 2, sehingga menghasilkan nilai 120 volt dikali akar 2, maka nilai tegangan VL peak-nya itu sebesar 169,7 volt. Nah, kemudian kita akan mencari PS-nya. Jadi karena sumbernya itu 3 fase, maka itu akan dimulai dari tegangan fase ke tegangan netral atau VPN dari fase apapun. Maka nilai VS-nya itu sama dengan VL peak itu tadi dibagi dengan akar 3. Sehingga karena tadi VL peak-nya ketemu 169,7 volt dibagi dengan akar 3, maka VPN-nya sebesar 97,98 volt. Nah, untuk tegangan output DC rata-rata dari penyarahan gelombang penuh 3 fasa ini dengan menggunakan rumus VDC sama dengan 3 akar 3 dibagi dengan Pi dikali dengan PS, maka menghasilkan 1,654 dikali 97,98 volt, sehingga tegangan rata-ratanya VDC-nya 162,058. Nah, seperti itu untuk perhitungan VDC-nya. Jadi di sini juga kita bisa melihat perhitungan dari simulasi untuk VDC-nya dan juga dibuktikan dengan perhitungan secara teori. Nah, kemudian untuk arus bebannya, arus beban di sini dapat dihitung dengan menggunakan rumus VDC dibagi dengan RL, di mana tadi VDC-nya ketemu 162,058 volt dibagi dengan RL. Karena beban yang digunakan merupakan beban resistif, maka besarnya sebesar 200 ohm. Jadi untuk IDC-nya ketemu 0,81029 ampere atau dalam satuan miliampere sebesar 810,29 miliampere. Nah, di sini juga kita dapat melihat untuk nilai arusnya itu kira-kira arus load-nya, arus bebannya itu sekitar 1 ampere. Jadi tidak begitu jauh antara sisi perhitungan dan juga simulasi dengan menggunakan medisin. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mensimulasikan ketika beban yang digunakan adalah beban induktor atau beban L. Kita coba kembali ke project-nya. Jadi di sini nanti beban induktor yang digunakan sebesar 200 Henry. Nah, langsung saja kita simulasikan. Nah, kita lihat untuk bentuk gelombang yang dihasilkan. Nah, seperti ini untuk gelombang yang dihasilkan ketika beban yang digunakan adalah beban induktor sebesar 200 Henry. Nah, untuk menampilkan arusnya, kita juga dapat men-setting pada grafiknya. Nah, di sini untuk arusnya kita gunakan minus 150 ampere untuk minimumnya, dan maksimumnya kita gunakan 150 ampere. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan dari
gelombang yang dihasilkan dengan beban induktor. Kemudian kita akan melihat untuk tegangan output dan juga arus bebannya dengan menonaktifkan dulu untuk gelombang dari sumber AC-nya. Nah, jadi ini adalah tegangan DC untuk gelombang ungu, dan untuk titik-titik ini adalah arus beban atau e-load pada rangkaian ketika beban yang digunakan adalah beban induktor sebesar 200 Henry. Nah, untuk yang ini adalah tegangan dan arus minimumnya. Nah, di sini ketika kita lihat pada VDC puncaknya ini tegangan yang dihasilkan itu sebesar 118,93 volt. Sementara untuk arusnya sendiri itu sebesar 81,908 ampere untuk arus beban pada beban induktor 200 Henry. Setelah kita mengetahui untuk tegangan keluaran DC dan juga arus beban pada rangkaian penyearah gelombang 3 fasa ketika bebannya adalah induktor, selanjutnya dapat kita bandingkan nilai tegangan dan arusnya ini juga dengan ketika beban yang digunakan adalah beban resistor dan juga beban induktor yang di seri. Nah, langsung saja mungkin kita bisa mensimulasikan sana. Nah, sama seperti tadi, ini merupakan tegangan DC atau keluaran DC dari penyearah gelombang 3 fase yang tadinya AC ke DC. Nah, ini arus pada beban ketika bebannya adalah resistor yang diseri dengan induktor. Nah, ini didapatkan untuk tegangan puncak VDC-nya itu sebesar 118,67 volt dengan arus pada bebannya itu sebesar 1,3142 ampere. Nah, di sini dapat kita ketahui untuk nilai arus bebannya ketika beban induktor maupun beban resistor. Jadi tadi ketika bebannya yang digunakan adalah beban induktor, maka nilai arus bandingnya itu sangat besar. Jadi tadi mencapai 81 hingga 90 ampere. Sementara ketika kita menggunakan resistor atau bebannya digunakan rangkaian seri antara resistor dan induktor, itu hanya mampu menghasilkan arus hingga mencapai 1,3112 ampere. Di sini dapat diketahui bahwa arus yang mengalir pada beban induktor itu lebih tinggi daripada pada beban resistif, dikarenakan induktor ini dapat menyimpan muatan pada medan magnetik yang dihasilkan oleh arus listrik yang melewatinya. Nah, sementara pada beban resistif ini dia akan menahan arus listrik pada rangkaian. Jadi mungkin untuk arus load yang dihasilkan itu akan lebih besar pada beban induktor. Jadi mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan mengenai gelombang dan arus yang disearahkan dari penyearah 3 fase dari gelombang input AC 3 fase. Kurang lebihnya saya mohon maaf.